Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini saya Rio dari Java Niche Ghost Story akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh kenalan saya, tepatnya di daerah Jawa Tengah, berbatasan dengan Jawa Timur, di pesisir utara Pulau Jawa. Sebut saja pelakunya ini namanya Andi. Andi ini adalah seorang pengusaha tambak garam dan tambak udang di pesisir utara, kota kecil, salah satu kota kecil. Sedangkan istrinya adalah buruh, tukang cuci, tukang masak di sebuah rumah. Ceritanya nih, Andi ini sambat karena tambaknya ini mengalami musibah. Nggak tahu kenapa tuh udangnya tuh banyak yang mati, busuk, dan selalu turun hujan sehingga panen garam tidak bisa dipanen. Sementara kebutuhan ekonomi saat itu sangat tinggi untuk makan dan sekolah anaknya 3, sekolah di sekolah dasar semua. Suatu ketika itu Andi itu didatangi seorang teman dari Jawa Timur, kota juga pesisir utara tapi dari Jawa Timur. Teman itu mengajak berbisnis, waktu itu berbisnis, kalau tidak salah bisnis kebun, perkebunan. Andi waktu itu tidak punya modal dan harus mengeluarkan uang banyak untuk modal bisnis tersebut. Akhirnya Andi mencoba utang ke sana ke sini, mencari pinjaman uang ke temannya, ke saudaranya, ke kenalannya, kerabatnya, tapi tidak ada yang mau memberikan kepada Andi karena Andi sudah banyak meminjam uang kepada mereka. Hingga akhirnya Andi ini bertemu dengan seseorang ketika dia makan di sebuah warung nasi siang itu di pinggir jalan. Dia ngobrol tentang ekonomi, tentang kesusahan ekonominya, keadaan rumahnya. Orang itu tuh juga sama kebetulan nasibnya dengan si Andi. Dia juga sebagai sopir truk antar kota. Saat ini sewa dan order itu tidak ada sama sekali. Dalam sebulan ini hanya ada 2 orderan, itu pun ke kota yang terdekat dari situ. Mereka berdua ngobrol cepat akrab dan saling berkunjung ke masing-masing rumah mereka. Si Andi rumahnya Jawa Tengah, sementara temennya ini, kenalannya ini, rumahnya di Jawa Timur. Tapi mereka berdekatan karena perbatasan, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, pesisir utara, sekitar Lasem, Tuban mungkin ya, sekitar itu ya, tidak salah. Mereka berdua tuh ngobrol sampai ngantur. Akhirnya tercetus ide dari temannya Andi ini, namanya Jono ini ngomong, gimana kalau kita itu ini aja, pesugihan aja, piye? Pesugihan di mana, Kak? Pesugihan aja, kita ke Gunung Kawi. Waduh, Gunung Kawi kan terkenal ini pesugihannya, manjur itunya. Andi tuh tidak mau ke Gunung Kawi, dia tidak setuju karena satu juga jauh, satu juga dia tidak tahu itu di mana Gunung Kawi. Nah, kita cari yang dekat-dekat aja, Kang. Apa pesugihan apa yang dekat itu? Oh, aku ngerti. Si Jono tuh ngomong, piye kalau kita jualan sate maru gagak? Baik, gimana kalau kita jualan sate burung gagak aja? Andi kaget, emang ada yang beli, Kang?
Ya ada yang beli itu lembut loh, gitu kan. Sate gagaknya, gagak itu kita cari di hutan jati itu kan banyak tuh, hutan jati di itu loh, sekitaran Lasem itu, Pati itu kan ada, Blora itu ada hutan-hutan, kita cari aja situ burung gagak. Nanti kita sembelih, kita bersihkan bulunya, kita bikin sate. Nah, akhirnya mereka berdua tuh pergi ke hutan-hutan sekitar situ tuh mencari burung gagak. Dapat waktu itu mereka berburu pakai senapan angin ya, burung gagak yang ditembak itu mati itu ada sekitar 7 burung gagak dewasa. Mereka bawa pulang, dikulitin, dicuci, dibersihkan, baru dipotong-potong, tusuk-tusuk. Mereka udah pikirannya udah sedikit-sedikit gak waras tuh ya. Akhirnya mereka berangkat sama bawa arang panggangan itu. Mereka berangkat menuju sebuah hutan jati ya. Hutan jati itu posok sekali tempatnya, posok sekali. Di hutan jati itu mereka tidak sembarangan langsung bakar sate jualan di situ, tidak. Mereka harus menemui seorang juru kunci di situ. Juru kunci itu sebut namanya Pak Wiryo. Akhirnya mereka menemui Pak Wiryo. Sate udah siap, udah ditusuk-tusuk jadi beberapa, banyak waktu itu dia banyak satenya, puluhan tusuk itu karena gede-gede ya. Pak Wiryo cuma nanya, loh kowe iki kok gawe sate gagak iki kok ya tusukannya kok ya cilik kok ngene iki, koyo iki laler gitu ya, anu bae kayak mangan kayak, duh ini sate kok kecil-kecil tusukannya, ini cuma semacam lalat bagi Simbah itu. Emang gawenya sak piro? Nah wes sekarang udah terlanjur, ya udah kalian harap berangkat, tak antar sampai ke pohon itu, pohon randu itu. Setelah itu aku pulang ya. Setelah itu saya pulang, kalian jualan aja di situ, di kira-kira masuk lagi ke dalam, kalian bakar satenya nanti sekitar jam 1 malam. Oh oke Pak, iya Pak. Mbak Wiryo pergi pulang, Jono dan Andi itu jalan masuk ke hutan, lebih dalam lagi hutannya. Nah di situ mereka tuh ngobrol, bikin tenda, mereka bikin kemah, ngobrol sambil masak Indomie. Dia bawa bekal, bawa makanan, ngopi, sampai wah kopi, kita harus ngopi, harus ngopi karena harus begadang ya. Nah jam 12 tuh mulai mereka menyiapkan sate-sate itu untuk dibakar, dibakar, kipas, bumbu mereka buat dari rumah, mereka bawa, diracik oleh istri-istri mereka tuh. Cuma saya juga nggak ngerti ya rasanya burung gagak tuh gimana. Sampai di tempat mereka udah bikin kemah, udah bikin tenda, semuanya sate dibakar, kipas hingga asapnya kemana-mana. Jam 1 tepat tuh sate itu udah setengah matang semua, banyak tuh satenya der bakar ya. Nah kok tiba-tiba itu gak lama, kira-kira 10 menit lah setelah mereka bakar sate itu dibikin matang, bunyi ini kayaknya bunyi dung. Mereka berbutuh nyari ini arahnya dari mana. Dari kono mas, kono kang, dari sana kang, dari sana sebelah sana. Mereka lihat tuh di kejauhan udah sosok seperti ini ya, monyet gede, hitam berbulu, tangannya tuh panjang menjuntai ke tanah. Jadi tangannya tuh panjang sampai menjuntai ke tanah. Matanya kelihatan merah menyala seperti lampu.
sampai depan mereka, mereka pada takut itu. Terutama si Jono akhirnya kabur, dia meninggalkan Andi sendirian di sana. Nah, si Andi ini sendirian, udah kepalang tangguh karena kakinya lemes. Dia melayani makhluk itu ya. Makhluk itu bilang, aku beli satenya, aku tuku satenya. Piro satenya? Satenya 10.000. Makhluk itu mengambil sate, tapi kesusahan mengambil sate karena satenya kecil, sementara tangannya gede itu hampir sebesar guling gitu loh, gulingnya bayi itu, ujarnya seperti itu. Akhirnya sate itu nggak tahu gimana dibawa, dibungkus pakai daun jati itu sama makhluk itu, dibikin berapa puluh sate baru, jumlah uangnya berapa, 10.000 kali. Si Andi terima uang asli itu, terima uang benar-benar uang asli, dia lihat uang asli. Setelah itu Andi itu sendirian tetap jualan itu, tapi sepi karena beberapa makhluk itu nggak jadi beli karena mereka tidak bisa ngambil sate burung gagak itu nggak bisa karena jaringnya gede-gede ya. Akhirnya sampai terdengar dari kejauhan tuh azan subuh. Andi pulang, tapi sebelum pulang dia mampir ke tempat Mbah Wiryo itu. Dia cerita, ya benar kan kataku, jadi kan aku ngomong kalau satenya itu kamu tusuk pakai bambu yang semeter itu, yang gede itu, kamu tusuk dagingnya di situ, berapa? Kalau dia nanya harganya berapa, kamu bilangnya 10 juta, kamu bilangnya 5 juta, gitu ya. Oh gitu ya Mbak, iya seperti itulah ya. Akhirnya pagi itu Andi pulang tanpa Jono udah gak ketahuan itu kemana, udah pulang duluan. Andi pulang sampai di kota, di rumahnya itu ternyata di situ udah ada Jono juga. Dia di depan rumah itu nunggu di balik langit. Dia sih, ya aku cuma dapat segini kan. Waktu itu dihitung tuh cuma dapat ratusan ribu ya, duitnya asli. Tapi gimana enaknya? Ya aku mau ngadain ritual lagi, dikasih tahu Mbak Wiryo itu caranya yang bener tuh seperti ini, bukan kayak kita ini. Akhirnya Andi itu bujuk Jono supaya berani. Akhirnya Jono juga tergiur ya melihat cerita Andi tentang Mbah Wiryo harga sate itu. Akhirnya mereka berdua tuh beberapa hari kemudian mereka berangkat pas Selasa Pahing mereka berangkat itu menuju ke hutan itu, biasa menemui Mbah Wiryo, menuju ke hutan itu. Mereka sampaikan niatnya, kali ini mereka udah siap. Jadi sate itu ditusuk pakai bambu yang panjangnya semeter itu. Jadi sate itu gede, satu burung. Jadi satu tusukan itu isinya 3 burung. Dia itu bawa, kalau nggak salah menurut ceritanya itu dia bawa 6 sate besar itu. Karena mereka berangkat dengan bumbu udah disiapkan sampai di Pohon Randu seperti yang Mbak Wiryo bilang itu. Dia cuma ngantar sampai pohon situ. Akhirnya mereka masuk ke hutan itu, bikin kemah lagi, masak kopi, masak indomie. Pokoknya mereka harus melek-lekan itu, tidak tidur sampai jam 1 malam. Pas jam 12 itu suasananya serem sekali hari itu. Selasa Pahing itu nggak tahu, udah gerimis, suara anjing hutan ya, ada suara-suara nggak jelas, tapi mereka tetap kekeh, terutama Andi, karena Andi sudah pernah ya ketemu makhluk itu ya, jadi dia udah tidak begitu takut. Kecuali Jono masih agak takut, tapi Andi membujuk Jono, diiming-imingi lah,
gue harus Jon, Kang Jono, gue kudu wani arep itu duit akeh, arep sugih, arep lepas dari kemiskinan. Ya aku sanggup lah, aku sanggup di bismillah. Loh, lah kok bismillah toh? Yo di bismillah toh, iki wade iki kok ritual setan toh iki. Wah, iya. Sorry aku salah. Tepat jam 12 lewat tuh sate mereka bakar. Tuh bakarannya tuh pakai kayu, jadi bukan pakai di tempat arang lagi tapi di tanah bakar itu. Bakar. Kok lama ya enggak ini ya, gerimis, dalam keadaan gerimis tapi apinya nyala karena banyak pohon di situ ya. Suaranya anjing itu saut-sautan dari jauh gitu. Sampai akhirnya tuh dengeran lagi tuh suara tuh kali ini banyak dari mana-mana tuh. Suaranya dari mana-mana. Gak taunya itu yang namanya makhluk, sosok makhluk itu. Kalau yang di Jawa tuh kita kenal dengan sebutan genderuwo ya. Genderuwo itu ada sekitar 4, ada gede-gede, tinggi gede-gede, tangannya tuh gede-gede seguling bayi itu, kukunya panjang, tangannya melempeh sampai ke tanah, taringnya panjang, matanya merah. Mereka tuh datang bersama dari beberapa penjuru, langsung kayak berebut mau makan sate itu. Mereka tanya, aku tuku sate, mau tuku sate. Mereka agak kasar, berdua kasar, dan baunya tuh baunya udah bau. Pertama sih bau ini ya aneh, baunya lengur bau nggak enak. Yo piro kedua yang paling besar tanya, iki 10 juta Kang, 10 juta. Si Andi gemeter, iki 10 juta Kang, sambil redek gitu. Sementara si Jono tuh nggak berani ngeliat langsung, dia cuma nunduk sampai di belakang Andi. Yo aku tuku, dibeli itu sate itu satu. Ternyata genderuwo itu bawa anaknya masih kecil, sate itu dikasihkan anak, dibeli lagi satu lagi. Aku tuh kemana? Kasih lagi 20, jadi 20 juta tuh dipegang duitnya. Duit asli. Udah pergi tuh genderuwo dan anaknya. Nah, sementara itu ada genderuwo lagi, kan ada 4 ya. Yang 2 ini ternyata nggak tahu gimana, ini kayak saudaraan gitu. Mereka beli itu, diborong sama mereka tuh sisanya tuh borong habis, satenya tuh habis. Andi itu seneng banget karena mereka pulang ya setelah kajian subuh itu, mereka istirahat dulu. Mereka tuh bawa duit puluhan juta dari situ, 5 juta. Mereka nemuin Mbah Wiryo, beberapa sebagian uang tuh mereka berikan juga ke Mbah Wiryo sebagai tanda terima kasih ya. Mereka pulang menuju rumah Andi dulu. Jono juga ikut nginep di sana. Mereka hitung duit itu, ini duit asli ya, ternyata duit itu asli. Dan besoknya mereka belanjakan tuh nggak bisa. Mereka jor-joran waktu itu, sampai beli motor, beli mesin buat ini tambak itu, mesin pompa itu, sampai terlihat empangnya si Andi itu terlihat sampai mewah, sampai beda kelas dari yang empang-empang petani lainnya, petani tambak lainnya. Mulailah hidupnya mereka tuh berubah drastis banget sejak itu. Duitnya udah kemana-mana. Mereka pun gak kapok. Beberapa hari, seminggu kemudian lah kira-kira, mereka tuh berangkat lagi ke sana, bawa sate lagi. Mereka mau naikkan harga satenya tuh jadi 20 juta satu tusuk. Benar seperti biasa, mereka diantar Mbah Wiryo sampai Pohon Randu. Udah Mbah Wiryo pergi, mereka jualan sate, bikin tenda, ngopi, makan Indomie seperti biasa. Mereka di situ datang itu genderuwo itu, satu tuh beli
nih 15 juta, bayar langsung blak, beli. Akhirnya sate itu habis karena waktu itu si Andi dan Jono ini cuma bawa sate itu 7 tusuk sate bambu. Jadi kira-kira ya ada 21 burung gagak yang mereka bunuh buat sate itu. Sampai akhirnya habis, mereka udah mau tutup, udah mau kukut ya, udah mau siap bersih, datang itu satu genderuwo besar sekali, lebih besar dari yang lainnya. Tapi genderuwo ini lebih aneh karena dia punya tanduk 2, taringnya panjang, matanya merah, bulunya lebat, sama bentuknya, cuma dia punya tanduk 2 di kepala. Aku tuku sate ini, waduh, banget telas satenya habis. Iso, kowe nanya diane aku lho. Ngoten terus saiki ngene. Nek ora enek sate, nyawamu sing tak pangan. Anak-anakmu ngeleh iki, jauh sate. Ambune satemu iki tekan gone anak ngono. Waduh. Keringat dingin tuh sampai si Jono tuh ngompol. Akhirnya Andi itu nggak bisa kemana karena genderuwo ini ternyata dia bawa pasukan ya, ada berapa genderuwo tuh, tapi yang lainnya nggak pakai tanduk, cuma dia aja pakai tanduk. Tanduknya tuh kayak tanduk banteng. Akhirnya disepakatin kalau mereka tuh akan balik lagi besok bawa satenya akan bawa banyak. Genderuwo yang pakai tanduk tuh tetap ngotot, dia bilang pokoknya besok kalau kamu nggak datang ya, gue rata kok nyawamu tak pangan, aku harus nyusul di ngomong. Andi dan Jono tuh sampai mandi keringat gitu, apalagi Jono tuh udah mukanya udah pening ya, udah mau pingsan, akhirnya pingsan Jono. Setelah berapa lama mereka pergi tuh azan subuh, mereka menemui Pak Wiro, udah diungkapkan kalau ada satu makhluk yang, nah itu rajanya, itu umurnya udah mungkin ribuan tahun, mungkin dulu itu situ yang pakai tanduk itu. Akhirnya mereka pulang langsung, mereka cari burung gagak tuh sampai mereka berani loh bayar burung gagak itu kepada warga yang nyari itu berburu. Satu burung itu dibayar 500.000, sampai akhirnya terkumpul banyak ya. Mereka bikin sate itu, bikin 5 sate itu tusukan tuh. Mereka berangkat lagi ke hutan itu, berangkat seperti biasa diantar sama Mbak Wiryo. Tapi akhirnya hari ini khusus Mbak Wiryo itu ikut ritual. Jadi mereka tuh bertiga bikin tenda, mereka masak air, bikin kopi, ngobrol sampai akhirnya jam 12 tuh mereka mulai bakar tuh kayu tuh, sate dibakar, dung datang itu genderuwo yang pakai tanduk itu. Di belakang itu banyak, ada sekitar mungkin usinan anak buahnya tuh ya. Anak buahnya nggak ada yang pakai tanduk dan badannya lebih kecil anak buahnya itu ukurannya ya sekitar 3 meter lah ya. Tapi ini yang biangnya pakai tanduk ini tingginya itu ada kali setinggi gedung tingkat 3 itu, rumah 3 lantai itu ada sih. Sate ku niki Mbak Wiro memberikan salam sama Mbak itu. Mbak, kula Wiryo Mbak, nyuwun ngapunten nggih. Yo, saat ini nek ora enek saat ini kok tak pateni saiki, pangan saiki pawan. Ya. Andi dan Jono Mbak Wiro tuh ngeladenin itu sate itu khusus buat si genderuwo bertanduk. Yang lainnya nggak minta, yang lain cuma duduk, ada yang jongkok, ada yang berdiri, cuma ngeliatin, matanya merah semua, serem kayak lampu. Akhirnya bungkus keadaan sepi lagi, nyap, hingga akhirnya azan subuh mereka pulang sebentar ya, seperti biasa Mbak Jono Mbak Wiro dikasih
beberapa uang lah sebagai tanda terima kasih. Sekarang mereka 2 hari itu bawa uang ratusan juta itu mereka pulang dengan kepala tegak ya, berdua tuh sombong gitu. sombong sampai ini apa, beli apa gitu, beli istrinya tuh sampai ke salon. Waduh, rumahnya bikin montaran, rumah di kampung ya, pelosok itu montaran. Hingga akhirnya itu saat ya seperti biasa lah, sesuatu yang diperoleh dengan instan itu cepat, apalagi dengan sesat pasti hilangnya juga instan, hilangnya cepat, hilangnya juga pasti diambil lagi sama makhluk-makhluk itu. Nggak tahu gimana itu tambaknya Jono itu kena ombak laut gitu ya, nggak tahu ombaknya itu ombaknya itu keras, jadi hancur itu, empang tuh berantakan, maksudnya tuh hanyut ya, dibawa ombak semua tuh. Anaknya yang pertama tuh kecelakaan motor di Jawa Timur ya, daerah Jawa, karena anaknya sekolah agama, padahal sekolah agama di daerah Jawa Timur, anaknya meninggal tempatnya. Kali rumahnya tuh juga nggak tahu, rumahnya tuh tiba-tiba kebakaran rumahnya kebakaran, habis ludes, bahkan barang atau berdaya, pokoknya tiba-tiba itu duit itu gampang aja keluar tuh, habis duitnya, des. Ada musibah inilah, mobil yang biasa dia pakai buat nganter hasil empang itu hancur, tabrakan. Dan begitulah akhirnya Andi dan Jono itu kembali hidup miskin seperti semula, bahkan lebih miskin dan menderita karena mereka anaknya meninggal, sementara istrinya sakit keras yang tidak diketahui penyakit apa. Demikianlah yang saya kisahkan ini kejadian nyata di daerah pesisir utara. Ingat, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak baik akan hilang dengan cara tidak baik juga. Berjalanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ikuti hal-hal yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Selamat jumpa.